Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau bisa disingkat sebagai SPTLDV. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang persamaan, di mana kalau persamaan itu hanya ada sama dengan. Nah, kalau di pertidaksamaan seperti biasa, itu dia ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, biasanya untuk pertidaksamaan linier dua variabel, kita diminta untuk melukis DHP. DHP itu yaitu daerah himpunan penyelesaian. Di mana melukis DHP kita harus tahu juga bentuk garis kartesius seperti ini. Syaratnya yaitu dimana kalau dia kurang lebih besar dari sama dengan, itu arsirannya di atas garis. Kalau kurang dari sama dengan, itu ada di bawah garis. Nah, ini nanti untuk lebih pahamnya kita di contoh soal. Nah, ini Ibu sudah menggambarkan contoh dari bentuk kartesius untuk mengingatkan kalian saja. Nah, di mana untuk garis yang terlentang seperti ini adalah sumbu X. Dan yang tegak lurus ke atas, ini sumbu Y. Sumbu X terbagi menjadi dua bagian. Ini titik 0 di tengah-tengah. Bagian kanannya, bagian kanan X ya berarti, ini bernilai positif. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sebelah kanannya, bagian kanan, bagian kiri maksud Ibu, ini adalah yang bernilai negatif. -1, -2, -3, dan seterusnya. Dan untuk yang X, yang Y juga sama seperti itu, dibagi menjadi dua bagian. Ada yang bernilai positif dan yang negatif. Bagian atas Y itu bernilai positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang bagian bawahnya bernilai negatif. -1, -2, -3, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya mengenai kartesius ini. Selanjutnya Ibu akan membahas bagaimana penyelesaian dari soal tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Berikut adalah soalnya. Oke, ini adalah contoh yang nomor 1. Contohnya, lukislah DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. 2y dikurang x kurang dari sama dengan 2. 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Maksud Ibu x lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk soal tentang pertidaksamaan linier dua variabel, biasanya dia ada 4 kalimat seperti ini. Jadi, kalian jangan salah paham kalau 4 kalimat itu artinya 4 nomor, bukan. Tapi, dia walaupun dia 4 kalimat seperti ini, dia artinya tetap 1 nomor. Jadi, 1 penyelesaian, ya. Oke, kita jawab. Nah, ini Ibu sudah buat kartesiusnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, kita harus menentukan dulu titik-titiknya. Yang pertama, langkahnya. Kita misalkan saja ini sebagai kalimat pertama. Nah, kalimat pertama itu ada apa? 2y dikurang x kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaian yang kurang dari sama dengan 2 ini kita pakai sama dengan dulu, karena untuk ini kurang dari sama dengannya dia berfungsi nanti dalam gambarnya. Dalam perhitungannya kita pakai x saja. Misal x sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama kita harus misalkan dulu dari salah satu x dan y. Ibu mulai dari si x dulu. X-nya kita sama dengankan 0 saja. Ini selalu seperti ini ya. Misalnya x sama dengan 0 itu selalu seperti ini. Nah, karena kalimatnya 2y dikurang x sama dengan 2, kita ganti x-nya ini sama dengan 0. Karena di awal kita sudah bilang kalau x-nya kita ganti sama dengan 0.
Berarti 2Y dikurang X-nya 0 sama dengan 2. Kalau X-nya 0, di depan ada 2Y, sisa 2Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 dibagi 2, hasilnya 1 ya. Berarti Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan, maksud Ibu, Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 0. Berarti 0,1. Ini titik yang pertama. Setelah X sama dengan 0, kita misalkan lagi yang Y sekarang. Y sama dengan 0. Pakai kalimat yang pertama. 2Y dikurang X sama dengan 2. Sekarang Y-nya yang kita nolkan. Berarti 2 dalam kurung 0 dikurang X sama dengan 2. 2 kali 0, 0. Sisanya min X sama dengan 2. Berarti X sama dengan min 2. Sudah ketemu. Berarti X-nya min 2, Y-nya 0. Ini untuk kalimat yang pertama. Sekarang kita menuju ke kalimat kedua. Ibu kasih garis ya. Kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua yang mana? Yang ini. Ini kalimat kedua. Nah, kalimat keduanya 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Sama seperti langkah yang pertama, kita misalkan dulu. Misalnya itu X sama dengan 0. Sama ya, X sama dengan 0. Kalimatnya pakai yang ini. 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Berarti 4-nya kita ganti 0. 4, maksud Ibu X-nya diganti dengan 0. 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 4 kali 0, 0. 3Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 3. Y-nya berapa? 4. Kalau Y-nya 4, berarti X-nya 0. Kita tulisnya 0,4. Jangan sampai terbalik ya. Karena ini yang harus didahulukan X dulu, baru yang Y. Selanjutnya, yang kita misalkan apalagi? Y. Sama, ini juga Y, ini juga Y lagi. Y-nya sama dengan 0. Pakai kalimat yang kedua. 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Y-nya yang 0, berarti 4X-nya tetap ditambah 3 dalam kurung 0 sama dengan 12. 3 kali 0 hasilnya 0. Sisanya 4X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 4. X-nya berapa? 3. Berarti ini X-nya 3, Y-nya 0. 3,0. Sampai sini selesai untuk kalimat kedua. Nah, kalimat ketiga dan kalimat keempat ini karena X kurang lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, ini tidak ada angkanya, berarti dia hanya untuk pembatas saja. Pembatas itu maksudnya gimana? Oke, kita gambar hasil yang sudah tadi kita cari di sini ya. Sekarang nomor yang pertama atau kalimat yang pertama, tadi dia bilang yang X sama dengan 0 itu titiknya di 0,1. Titik 0,1 itu di mana? Titik 0,1 itu di sini. Nah, X-nya 0, Y-nya 1. Di sini ya. Selanjutnya, titik yang kedua, min 2,0. Yang min itu X-nya, berarti X-nya di sini. Karena min, dia ada di sini, 0-nya di sini. Nah, untuk yang ini udah ketemu nih, ada 2 titik. 2 titik ini kita tarik garis lurus. Nah, ini ketemu ya. Kita tulis di sini untuk nomor 1, artinya kalimat yang pertama. Kalimat pertama kita udah ketemu nih garisnya. Nah, sekarang kita tentukan garis untuk kalimat kedua. 0,4. 4-nya tuh di mana? Di Y. Nah, berarti di sini. Selanjutnya 3,0. 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0 ada di sini.
Udah ketemu kan 2 titik? Kita tarik garis lagi. Tarik garis sampai ketemu. Nah, ini kita namain juga kalimat kedua. Sekarang kita tentukan arsirannya. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan, kalau dia lebih besar sama dengan itu di atas garis. Kalau dia lebih kecil sama dengan itu bawah garis. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kalimat pertama. Kalimat pertama itu dia lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan? Ya, betul, lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan berarti dia arsirnya ke bawah garis. Bawah garis berarti dia ada ke sini. Nah, satu garis ini kita arsir ya. Nah, seperti ini. Boleh kita panjangin. Dah. Selanjutnya untuk yang kalimat kedua. Kalimat kedua tadi di sini kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berarti di bawah ya. Di bawah garis. Nah, di bawah garis berarti dia ke sini. Ibu kasih beda warna biar kalian paham. Nah, sudah. Selanjutnya untuk yang X lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar, dia di atas garis atau di bawah garis? Nih, di atas garis. Karena X-nya itu ini dan 0 ada di sini, berarti arsirnya di atas garis itu menuju ke atas. Nah, ini kan garis X kan? Nah, seperti ini. Selanjutnya yang Y. Y tadi bilangnya gimana? Y ada di kurang atau lebih besar? Lebih besar sama dengan 0. Lebih besar tadi di atas garis. Berarti yang Y menghadapnya ke sana. Nah, sudah selesai semua, kita arsir. Nah, yang dimaksud dengan DHP. DHP itu daerah himpunan penyelesaian, di mana gambarnya dia mengenai 4 arsir. Tadi kan kita sudah arsir pertama, arsir kedua, ketiga, dan keempat. Dilihat yang mana yang memiliki 4 warna. Yaitu yang ini nih. Ini ada 4 nih. Yang biru kena, yang hijau juga kena, yang merah kena, yang pink kena. Batasnya dari sini ke sini, ke sini, dan ke sini. Kenapa Bu? Kok tidak sampai ke daerah sini? Tidak. Karena untuk yang Y, dia tidak kena kan? Yang Y semua menghadap ke sana, tidak ke bagian ke sebelah sini. Seperti itu. Berarti gambarnya yang ini. Ini adalah DHP-nya, kita namain di sini. DHP. Yang ini ya. Nih. Sampai sini selesai untuk nomor yang pertama. Lanjut ke nomor yang kedua. Oke, nomor kedua kita selesaikan. Gambarlah himpunan penyelesaian SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linier 2 variabel berikut. Ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 3, dan Y lebih besar sama dengan 1. Oke, kita mulai lagi seperti tadi. Misal lagi. Untuk kalimat pertama, ini kalimat pertama ya. Kalimat pertamanya X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Misal
X sama dengan 0. Berarti kalau X tambah Y sama dengan 8, X-nya diganti dengan 0. 0 tambah Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8. Maka titiknya itu 0,8. Selanjutnya yang Y sekarang. Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 8. Y-nya sekarang yang diganti dengan 0. X tambah 0 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8. Maka titiknya jangan terbalik. X-nya nih yang sama dengan 8. Berarti 8,0. Sudah ketemu. Sekarang untuk kalimat kedua yang ini. X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita misalkan lagi. Misal, X sama dengan 0. X tambah 3Y sama dengan 12. Tadi X-nya yang 0. Berarti ini kita nolkan. Ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12. Y-nya berarti 12 dibagi 3. Y sama dengan 4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti 0,4. Lalu, kita misalkan lagi yang Y sama dengan 0. X tambah 3Y sama dengan 12. X-nya tetap 3 dikali 0. Karena Y-nya yang kita ganti 0 sama dengan 12. 3 kali 0, 0 ya. Berarti X sama dengan 12. Maka kalau X-nya 12, Y-nya 0. Berarti 12,0. Selanjutnya yang ketiga. Nah, kebetulan ini ada angkanya. Berarti dia tulis aja untuk yang ketiga. X-nya sama dengan 3. Untuk kalimat keempatnya Y sama dengan 1. Oke, kita gambar ya. Langkah yang pertama untuk kalimat pertama 0,8. 8-nya itu si Y. Ini X, yang atas Y. Berarti 0,8, 8-nya ada di sini. Misal ya, misal aja 8-nya ada di sini titiknya. Lalu, ini berarti ketemu titik pertama. 8,0. Misalnya aja titiknya ada di sini, ini 8. Nah, udah ketemu nih dua titik. Kita hubungkan titiknya. Nah, selesai. Selanjutnya, untuk kalimat kedua 0,4. Berarti 4-nya di Y. Misalnya aja 4-nya di sini. Yang kedua 12,0. Nah, berarti misalnya 12-nya ada di sini. Ketemu dua titik, kita hubungkan. Tadi ini titik untuk kalimat pertama, ini untuk kalimat kedua. Ada kalimat ketiga, X sama dengan 3. Misalnya 3-nya ada di sini. Karena dia hanya ada 1, X sama dengan 3, garisnya kemana Bu? Garisnya ke atas, nak. Nah, seperti ini. Lalu yang Y sama dengan 1. Y-nya pasti ada di sini, 1-nya di sini. Garisnya kemana Bu? Ke samping, karena dia cuma punya 1. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan arsirannya. Untuk arsiran kalimat pertama. Nah, kita lihat nih kalimat pertama yang ini. Tadi ini dia bilang kurang dari sama dengan. Di sini Ibu catat lagi ya. Kalau kurang dari itu bawah garis. Kalau lebih besar dari itu atas garis. Kebetulan ini kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari sama dengan adanya di bawah garis. Betul. Berarti ini kan garis pertama nih. Yang 8, kita arsirnya ke bawah. Nah. Oke.
Selanjutnya, untuk kalimat kedua 0,4 dan 12,0, berarti yang ini. Yang ini ya, arsirannya kemana nih? Dia kurang dari sama dengan, kalau kurang dari ke bawah juga. Berarti yang garis ini kita arsir ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk kalimat ketiga, dia yang X sama dengan 3, berarti yang ini nih, garis lurus. Ini yang ketiga. Arsirannya kemana? Kita lihat, dia lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar, berarti dia ke atas. Ke atas berarti kemana? Ke sini. Nah, lalu X sama dengan 1, dia lebih besar atau lebih kecil? Nah, ini lebih besar sama dengan 1, berarti kalau lebih besar dia ke atas. Berarti dari garis yang ini nih, ini garis keempat, itu ke atas arsirnya. Oke, kalau dilihat dia untuk yang dapat 4 warna, lihat ya, dapat 4 warna itu hanya ada di segitiga ini nih, yang kecil. Nah, yang ini ya, nih ibu hitemin. Nggak nyampe sini karena ini tidak dapat arsiran yang merah. Sampai sini aja. Ini adalah DHP-nya. Seperti itu gambarnya. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Dari 2 soal ini kalian bisa ulang-ulang kembali videonya agar lebih paham lagi. Ibu yakin pasti kalian bisa kalau ditonton dengan baik, diperhatikan dengan baik, dan kalian belajar dengan serius. Oke, seperti biasa nanti akan ibu kasih tugas. Sampai di sini ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.